Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan berita pagi hari ini. Bersama saya Kristiana Nuarisa untuk mengabarkan berita yang terhangat, teraktual dan percaya yang akan kami rangkum dalam seputar berita pagi hari ini. Pertama yaitu berita larangan mudik tahun 2021. Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menerbitkan surat edaran terkait dengan larangan mudik pada Ramadan dan Idul Fitri 2021. Pembatasan kegiatan masyarakat tersebut diatur dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Pelanggar SE tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap SE ini akan dikenakan sanksi denda, sanksi sosial, kurungan, dan atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ujar Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo, dikutip dari situs Setkap Kamis 8 April. Selain itu, apa saja sanksinya? Pertama, bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi akan diminta putar balik. 2. Bagi kendaraan travel gelap maupun angkutan umum akan dikenakan sanksi tegas bisa berupa penilangan atau sanksi administratif lainnya. Ketiga, bagi operator angkutan umum dan badan usaha angkutan sungai, danau, dan penyeberangan akan dikeluarkan dari jadwal pelayaran dan dilarang beroperasi selama Idul Fitri. Keempat, bagi operator kapal penumpang dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan pelayanan di pelabuhan sampai pencabutan izin siupal. Kelima, bagi badan usaha penerbangan yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Adapun SE tersebut berlaku efektif 6-17 Mei 2021 dan akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan di lapangan. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito mengatakan selama periode 6-17 Mei 2021, pelaku perjalanan keluar daerah diharuskan memiliki surat izin dari instansi tempat bekerja atau dari pihak desa atau kelurahan. Kemudian, untuk pekerjaan sektor informal maupun masyarakat yang memiliki keperluan mendesak, perlu meminta surat izin perjalanan dari pihak desa atau kelurahan sesuai domisili masing-masing. Adapun pelaku perjalanan tetap diperbolehkan apabila memiliki keperluan penting seperti untuk layanan logistik maupun keperluan mendesak seperti bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan sakit atau duka, dan pelayanan ibu hamil dengan pendamping maksimal 1 orang dan pelayanan ibu bersalin dengan pendamping maksimal 2 orang. Selama perjalanan di rentang 6-17 Mei akan ada pelaksanaan operasi screening dokumen surat izin perjalanan dan surat keterangan negatif oleh Satuan TNI, Polri, dan aparat pemerintah daerah. Operasi ini akan dilakukan di tempat-tempat strategis seperti pintu kedatangan atau pos kontrol di wilayah rest area perbatasan kota besar, titik pengecekan, dan titik penyekatan daerah aglomerasi, yaitu satu kesatuan wilayah yang terdiri dari beberapa pusat kota atau kabupaten yang saling terhubung. Pemerintah mencoba belajar dari pengalaman dan berusaha merancang kebijakan dengan prinsip utama keselamatan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, ditetapkan adanya peniadaan mobilitas mudik sementara yang berlaku dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Lalu selain masyarakat yang tidak bisa melepas rindu di kampung halaman, apa dampak lain pelarangan mudik? Pertama, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) bekerja keras menghasilkan pendapatan dari sektor kargo untuk menyusul larangan pengoperasian pesawat penumpang komersial selama periode 6-17 Mei 2021. Kami harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari sisi kargo. Misal dari situ kami coba perbaikan dan tingkatkan layanan dengan diskon menarik. Bersaing karena kompetitor
Saingan bukan maskapai tapi ekspedisi, ujar Komisaris Garuda Yeni Wahid Kepala Bisnis Kamis 8 April. Kedua, Kementerian Perhubungan Kemenhub meniadakan angkutan mudik Lebaran 2021 menggunakan moda kereta api, sedangkan kereta api antar kota akan dibatasi operasinya. Ketiga, kebijakan pemerintah yang melarang kegiatan mudik Lebaran pada tahun ini diperkirakan membuat industri pelumas dalam negeri semakin tertekan. Larangan mudik pasti berpengaruh pada penjualan, karena saat mudik, orang ingin kendaraan dalam kondisi prima dengan mengganti oli, ujar Eksekutif Chairman PT ExxonMobil Lubricants Indonesia Patrick Adiatmadja dalam jumpa pers daring Kamis 8 April 2021. Keempat, Organisasi Angkatan Darat Organda memperkirakan kondisi ini membuat para pelaku usaha transportasi darat semakin babak belur. Kami mohon dengan segala hormat, semoga melalui diskusi ini, mudah-mudahan suara kami didengar oleh pemerintah pusat. Kami berharap ditinjau ulang soal larangan mudik ini, kata Ketua DPD Organda Jawa Barat, Dida Suprinda. Terlepas dari itu semua, pertimbangan pemerintah juga masuk akal. Jangan sampai tren penularan COVID-19 yang sedang menurun kembali meningkat setelah adanya aktivitas mudik. Bagaimana menurut Sobat Bisnis?